pada orang yang lebih tua. Bagaimana kita bisa menghormati, bagaimana kita bisa mentakdimi, bagaimana kita bisa menyayangi beliau sebagai orang-orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mengawali tema kita pada pertemuan kali ini, mari kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarrum min hatta talqau rabbakum. Yang artinya, bersabarlah kalian hingga kalian bertemu Allah, hingga kalian bertemu Tuhan kalian, karena tidak datang suatu zaman kecuali zaman sesudahnya akan lebih buruk daripada tahun atau zaman yang telah dilalui. Kalau kita perhatikan keadaan zaman, di zaman dulu bagaimana generasi muda memperlakukan kepada generasi tua, bagaimana generasi muda bertutur kata, bagaimana mereka berperilaku, begitu bisa menjaga sikap dan ucapan. Kita bandingkan dengan zaman sekarang, bagaimana generasi muda memperlakukan, bagaimana mereka bertutur kata, bagaimana mereka bersikap. Bahkan ironis, di berita-berita terjadi, ada seorang nenek disidangkan oleh anaknya hanya karena mengambil kayu bakar. Banyak contoh-contoh lain, masalah-masalah lain yang menjadi keprihatinan kita bersama. Bagaimana karakter akhlakul karimah yang telah bergeser jauh menurun drastis, sehingga dalam istilah kita sekarang ada istilahnya krisis karakter kepribadian generasi kita. Maka sudah saatnya bagi kita, bagaimana kita mendengung-dengungkan perilaku akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi sendiri telah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima sholihal akhlaq. Di ayat lain Allah juga telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Niscaya sungguh-sungguh telah ada contoh tauladan yang baik di dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan bagaimana tutur kata Nabi, bagaimana kesabaran Nabi, bagaimana salah satu akhlak keberanian seorang Nabi. Beliau pernah ditagih hutang oleh orang kafir, ditagih orang ahli kitab dengan ucapan yang kasar. Bahkan saat itu sahabat tidak ridho, tidak terima Nabi diperlakukan, bajunya ditarik. Apa jawab Nabi? Biarkan, itu haknya, hak sebagai orang yang meminta haknya kepada saya. Sedangkan kewajiban saya adalah untuk
berikan apa yang menjadi haknya. Luar biasa. Seorang pemimpin umat dikasari, diberi perlakuan yang tidak baik, tapi beliau masih bisa bersikap dengan baik. Contoh lagi, siapa yang ingat sahabat yang pada zaman sebelum iman dia dijuluki sebagai singa padang pasir? Seorang sahabat, seorang khalifah yang paling pemberani. Siapa itu? Yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Beliau dengan keberaniannya, beliau dengan julukan singa padang pasir, yang tentunya tidak seperti singa-singa yang lagi lapar, tapi singa yang begitu mengaum dengan ganas. Tapi tatkala beliau menjadi orang iman, berdialog dengan Nabi, bercengkrama dengan Nabi, di suatu saat sampai Nabi mengulang pertanyaan 3 kali karena tidak mendengar suara yang dilantarkan oleh Umar bin Khattab. Karena saking santunnya seorang Umar, sang singa padang pasir, sampai Nabi mengulang pertanyaan tentang apa yang diucapkan oleh Umar. Betapa pelannya suara, betapa lirihnya suara seorang singa padang pasir kepada Rasulullah SAW. Betapa banyak contoh-contoh yang lain. Maka sudah sepantasnya kalau kita mulai belajar bagaimana karakter kita, bagaimana meneladani Rasulullah SAW di dalam kehidupan sehari-hari, berperilaku kepada diri sendiri, bagaimana bisa sabar, keporo ngalah, royoan ngalah, rebutan ngalah sebagai karakter. Bagaimana kita berperilaku kepada orang yang lebih tua, bagaimana kita bisa menghormati, bagaimana kita bisa mentakdimi, bagaimana kita bisa menyayangi beliau sebagai orang-orang tua, sebagai orang yang berhak untuk ditakdimi. Bagaimana berperilaku kepada sesama manusia, mungkin sebaya, bagaimana kita bisa saling menghormati, tidak menyakiti. Maka tentulah dengan karakter-karakter itu, maka hati kita menjadi aman. Orang lain pun juga menjadi aman. Ibaratnya seperti segala tingkah laku, perilaku, akhlak yang kita perbuat. Ibaratnya seperti kita menjatuhkan sebuah batu di air yang tenang. Di air danau yang tenang kita jatuhkan batu, tentu akan menimbulkan riak. Artinya adalah segala perilaku kita, segala sikap kita, segala ucapan kita tentu akan membawa dampak bagi lingkungan. Nah, tinggal bagaimana kita berperilaku. Tatkala kita berperilaku yang baik, kita bertutur kata yang baik, tentu akan membawa dampak yang baik pula, baik terhadap diri kita maupun kepada lingkungan di sekitar kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka untuk mensikapi zaman akhir yang sedemikian patut menjadi keprihatinan kita bersama, mari kita meneladani, kita menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai panutan, sebagaimana di dalam ayat yang pernah saya sampaikan di awal tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga dengan kita memiliki karakter akhlakul karimah, kita akan bisa membuat hati kita menjadi tenang, lingkungan sekitar kita menjadi tenang, bahkan generasi tua pun akan ikut bangga dengan keadaan yang semakin baik. Zaman boleh berubah menjadi semakin jelek, tapi karakter sebagai karakter luhur akhlakul karimah tetap menjadi panutan bagi generasi bangsa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.